Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam kajian kita atau bahasan kita adalah menjawab pertanyaan setentangan dua buah surat, itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yakni setentang a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas, malikin nas dan ilahin nas. Intinya adalah bahwa kejahatan, keburukan, bahaya, mudarat yang ditimbulkan oleh setan itu sangat luar biasa. Dan memang setan itu musuh besar bangsa manusia, musuh abadi mereka semenjak nenek moyang manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Rasanya tidak perlu lagi kita terangkan. Maka pagi hari ini kembali kita lanjutkan, yaitu mengenai perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai perbedaan antara a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas, malikin nas, lain nas. Pertanyaan kedua adalah perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, mari kita awali. Barangkali kita sudah paham bahwa Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran itu terletak dan diletakkan di pangkal setiap surat, ya. Kecuali dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah tidak terdapat di situ Bismillah. Tetapi dalam surah An-Naml terdapat Bismillah. Dengan begitu, Bismillah yang terdapat dalam Quran itu adalah 114 sebanyak surah. 113 di awal setiap surah. Yang satu lagi dalam surah An-Naml. Karena surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah tadi tidak pakai Bismillah. Kenapa tidak pakai Bismillah? Kaji kita bukan itu. Karena dalam bulan Ramadan telah pernah ini kita jelaskan. Yang kedua, ada ulama yang memahami Bismillah yang terdapat di awal setiap surah itu namanya ayatun mustaqillah, ayat yang tegak sendiri, berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan dengan surahnya. Sehingga dia tidak menjadi ayat pertama, tapi hanyalah pembuka setiap surah. Sekaligus namanya pembeda, pembatas antara satu surah dengan surah berikutnya. Juga namanya tayammunan, kata ulama, untuk memperoleh keberkahan diawali salah satu dengan Bismillah. Cuman sebagian ulama menyatakan Bismillah yang terdapat dalam Al-Fatihah itu adalah ayat pertama. Kecuali Bismillah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas
itu bukan termasuk ayat pertama, hanyalah pembuka. Sementara Bismillah yang terdapat dalam Al-Fatihah adalah ayat pertama. Ini kebanyakan ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Sehingga mereka memahami ayat pertama Bismillah, orang yang tidak baca Bismillah berarti tidak sempurna baca Al-Fatihah. Barangkali sinilah perbedaan pendapat yang terjadi tentang basmalah dibaca atau tidak. Dan ini pun tidak menjadi kupasan kita, karena juga telah pernah kita jawab dalam bulan Ramadan tentang hukum tidak mengeraskan membaca Bismillah ketika dalam salat jahar. Untuk itu rujuklah lagi kepada kajian kita itu, karena kita sekarang fokus kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Sebelum kita jelaskan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tentu kita tidak boleh melompati Bismillahnya dulu. Sekedar mengingatkan bahwa nama daripada Bismillahirrahmanirrahim itu adalah basmalah. Sama dengan hamdalah, nama daripada alhamdulillah. Sama dengan hasbalah, nama daripada hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Sama dengan hauqalah, nama daripada ucapan la haula wala quwata illa billah. Begitu seterusnya, nama. Ada orang yang barangkali kurang memahami ini, perbedaan antara basmalah dengan bismillah. Saya pernah didebat oleh seorang buya dulu, saya masih ingat. Ketika itu usia saya sekitar 35 tahunan atau 33 tahunan. Saya masih ingat. Beliau buya di suatu masjid. Kata beliau, kenapa ada basmalah itu? Di mana datangnya basmalah? Belum pernah saya dengar lagi basmalah. Apa i'rab menyapa sigatnya, katanya. Oh, panjang lebar pula lah kita ketika itu berdebat. Ya, bagaimana pula melawan orang tua atau buya kan tidak boleh. Sejauh apa yang dapat bagi saya sudah saya jelaskan. Saya terangkan asal-usulnya, sumbernya, dan bahan bacaannya. Tapi tetap beliau tidak mau percaya. Saya yakin ketika itu karena tuanya saja, karena buyanya saja. Kebetulan beliau berbantah dengan anak kecil seperti saya, sehingga beliau akui dalam hati, tetapi dalam mulut tidak. Karena kata beliau sudah, ya sudah, kita tinggalkan saja, yang lain saja kaji, yang lain saja kaji kita, katanya. Nah, sekarang kita jelaskan. Basmalah itu namanya. Mari kita buka dengan basmalah. Berarti dengan baca bismillah. Juga ini tidak menjadi kaji kita, cuma sepintas kita jelaskan. Nah, bismillahirrahmanirrahim diawali dengan bismi, kan? Bismillah, bismi. Kita rujuk kitab-kitab para ulama membahas ini panjang lebar pula lah. Para ulama-ulama itu mengkaji, mengupas, menjelas, menguraikan tentang bi. Yang paling menakjubkan adalah, sampai sekarang saya belum percaya ini, bahwa Al-Quran itu sebanyak 113 surah terhimpun dalam Al-Fatihah. Bisa diterima, karena Al-Fatihah itu bagaikan induknya, bagaikan mukaddimah atau bagaikan daftar isi daripada surah-surah berikutnya. Dan terus lagi, Al-Fatihah itu semuanya dihimpun dalam bismillah. Dalam bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka lanjut lagi.
seluruhnya itu terhimpun dalam ba. Itu bi, ba. Disimpul lagi, seluruhnya terhimpun dalam titik, titik ba. Ini menakjubkan sekali. Kenapa menakjubkan? Karena tidak ada ketemu dalam penjelasan Nabi sejauh itu. Masa Al-Quran terhimpun dalam titik ba. Kalau Al-Quran itu bisa tergabung, terhimpun, tercakup dalam Al-Fatihah, bisa diterima. Karena ulama memahami seakan-akan Al-Fatihah itu adalah pengantar, daftar isinya daripada Al-Quran. Jadi siapa yang ingin melihat Al-Quran itu, lihatlah daftar isinya. Mana daftar isinya Al-Fatihah? Mana isinya Al-Fatihah? Tapi Al-Fatihah itu terhimpun dalam Bismillah, itu pun sudah menjadi perbedaan pendapat. Karena ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Mengatakan lagi bahwa dalam Bismillah dalam ba, intinya dalam titik. Nah, kita tidak akan memperpanjang itu karena ini tidak ada dalilnya. Kata-kata Bismillah dengan nama Allah, kan itu terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata dengan nama Allah, keterkaitannya kemana? Ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengkaitkan dengan kata kerja, perbuatan, sehingga mereka memahami, para ulama-ulama kita memahami, aku memulai apapun yang aku mulai dengan Bismillah. Jadi mereka letakkan sebelum Bismillah itu mereka perkirakan kata kerjanya berbunyi abda'u, aku memulai. Ada juga yang mengatakan bada'tu. Ada juga yang menyebutkan abtadi'u. Intinya sama, aku memulai. Aku memulai apa saja yang aku mulai dengan nama Allah. Kemudian itu satu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kata kerjanya terletak setelah Bismillah, bukan sebelum Bismillah. Nah, didahulukan Bismillah itu sebagai objek. Fungsinya untuk lil hasar itu untuk pembatasan. Jadi maknanya, dengan nama Allah aku makan misalnya. Dengan nama Allah aku membaca. Dengan nama Allah aku bekerja. Dengan nama Allah aku mengajar. Dengan nama Allah aku ke sawah, aku ke pasar. Aku berdagang. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Setelahnya itu dikatakan pekerjaannya. Ini dengan nama Allah aku makan. Di mana letak perbedaannya? Kalau yang kedua ini langsung kepada sasaran, fokus. Itu yang tujuh. Didahulukan menyebut Bismillah, kata mereka. Itu maknanya, misalnya aku bekerja, aku mengajar. Dengan nama Allah aku bekerja, dengan nama Allah aku mengajar. Itu maknanya, aku tidak akan mengajar, aku tidak akan bekerja kecuali dengan nama Allah. Kenapa begitu? Namanya lil hasar, untuk pembatasan. Didahulukan objeknya, itu Bismillah, daripada kata kerja, itu untuk menunjukkan kepada pembatasan. Payah kami menangkapnya itu. Ya tidak usah tangkap. Saya hanya akan menjelaskan saja. Dalam kaidah bahasa Arab itu kata orang Arab, saya hanya membaca kata orang Arab saja. Sebab ahli bahasa Arab ada di tempat saya ini. Walau ahli bahasa Arab, orang Guntur ada di sini. Enggak, saya hanya menjelaskan setentangan. Ada ulama yang memahami keterkaitan ba itu kepada kata kerja. Kata kerja itu ada yang meletakkan di awalnya, ada yang
setelahnya. Yang meletakkan kata kerja sebelum bismillah, maka mereka memahami aku memulai dengan nama Allah. Kata-kata aku memulai itu tidak nampak di sini, hanya diperkirakan seperti itu bunyinya. Maka apapun yang kita mulai, berarti maknanya bismillah. Ya, setiap kali seseorang membaca bismillah, itu mengisyaratkan bahwa dia memulai apapun aktivitasnya dengan nama Allah, tanpa menyebut aku memulai. Karena dalam kata-kata bismillah itu sudah tersirat makna memulai. Kenapa? Contoh. Ini ya, stabilo. Ketika saya mengambil stabilo, lalu saya tulis bismillah. Saya coret ini. Bismillah. Sambil lagi buku. Bismillah. Yang tertulis, yang saya baca bismillah. Tapi yang tersirat, aku memulai mempergunakan stabilo untuk menandai bahan bacaan saya dengan nama Allah. Aku memulainya tidak dibaca. Yang dibaca cuma bismillah, tapi maknanya aku memulai menulis ini, menstabiloi ini dengan nama Allah. Atau lebih gampang lagi nih. Saya ngambil ini, bismillah. Itu maknanya aku mulai membaca dengan nama Allah. Tidak perlu disebutkan aku membaca dengan nama Allah. Cukup dengan bismillah. Karena keterkaitan huruf ba itu dengan kata kerja yang diperkirakan aku memulai. Mudah-mudahan paham bagi orang yang mengerti. Mudah-mudahan tidak menyimak orang yang tidak mendengar. Ini dia. Sudah, bismillah. Nah, katakan bismillah. Itu makanya dikatakan mengawali semua pekerjaan dengan bismillah, berarti kita menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah atas nama untuk karena Allah. Itu satu. Bagi ulama yang memahami sebelum huruf ba itu ada kata kerja yang diperkirakan aku memulai. Kata kerjanya aku memulai. Aku memulai atau kami memulai. Satu ya. Ini sebelum kita masuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Yang kedua memahami kata kerja itu yang diperkirakan itu bukan sebelum bismillah, tapi setelah bismillah. Langsung kepada kerjanya, bukan memulainya. Contoh. Nih. Saya membaca. Berarti maknanya nanti dengan nama Allah aku membaca. Jadi aku membacanya terletak setelah bismillah. Dengan nama Allah aku membaca. Langsung ke sasaran. Mendahulukan bismillah daripada kata kerja. Mendahulukan objek daripada kata kerja. Berarti objeknya didahulukan, dimuqaddamkan. Itu berfungsi untuk hasar namanya. Pembatasan. Apa maksud pembatasan? Mendahulukan objek daripada kata kerja bermakna itu membatasi. Maka jadilah dia, kalau kita katakan misalnya aku dengan nama Allah aku membaca, berarti maknanya aku tidak membaca. Jika tidak dengan nama Allah. Atau aku tidak membaca, kecuali dengan nama Allah. Ini lebih tegas lagi nih. Berarti saya tidak akan membaca, saya tidak akan bekerja, saya tidak akan menulis, saya tidak akan ke sawah, saya tidak akan ke pasar, saya tidak akan berdagang, saya tidak akan, kecuali dengan nama Allah. Berarti keterkaitannya saya melakukan ini hanya dengan nama Allah. Kalau tidak dengan Allah, saya tidak bekerja. Lebih tegas, lebih jelas,
lebih terarah makna yang kedua. Menurut apa yang saya pahami. Karena PRT kita baru datang, kita ulang lagi penegasannya. Supaya kami yang kurang paham bertambah jelas. Kita ulang ya. Bismillah itu diterjemahkan orang bahasa kita dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kata-kata dengan itu berkehendak kepada kata kerja. Nah, misal, dengan pena. Tentu ada kata kerja. Mengapa dengan pena? Menulis. Keterkaitan pena itu dengan menulis. Dengan kacamata. Mengapa? Aku melihat. Aku melihat. Dengan kacamata. Dengan kaki. Aku berjalan. Maka kata-kata dengan itu dikaitkan dengan kata kerja berjalan. Menurut ulama ini, yang pertama memahami, ada kata kerja yang diperkirakan, yang ditakdirkan sebelum bismillah. Tidak dituliskan. Tapi diperkirakan bunyinya adalah, aku memulai menulis. Aku memulai membaca. Aku memulai berjalan dengan nama Allah. Jadi, dengan mengucapkan bismillah, bismillah itu berarti aku memulai perbuatan ini dengan nama Allah. Maka namanya pernyataan. Dengan nama Allah itu maknanya atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah aku melakukan ini. Bisa kalimatnya berbunyi abda'u, bisa bada'tu, bisa abtadi'u. Tergantung penekanan saja. Tapi intinya aku memulai ini, sebutlah apa ini dengan nama Allah. Satu. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan kata kerjanya itu terletak setelah bismillah. Apa pekerjaan yang akan kita lakukan? Contohnya tadi juga kita pakai. Nih, membaca. Kerja yang akan saya lakukan membaca. Maka saya baca bismillah. Bismillah, aku membaca. Itu maknanya hasar namanya, pembatasan. Apa maksud pembatasan? Aku tidak membaca kecuali dengan nama Allah. Berarti aktivitas pekerjaan baca itu tidak akan aku lakukan. Baru aku lakukan kalau itu atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah. Karena mendahulukan objek daripada kata kerja menunjukkan kepada pembatasan. Sebagai perbandingan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu kata kerja tuh. Itu aku menyembah, aku beribadah. Nasta'in kata kerja. Aku minta tolong atau aku memohon pertolongan, kata kerja. Sebelum kata kerja itu ada kalimat iyyaka, kepadamu. Iyyaka, kepadamu. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Didahulukan objek, ya. Apa objeknya? Kepadamu. Objeknya didahulukan kepada kerja, kata kerja. Apa kata kerjanya? Aku beribadah, aku menyembah. Aku menyembah. Atau kami menyembah. Kepadamu kami menyembah. Kepadamu kami beribadah. Kepadamu kami minta tolong. Kepadamu kami memohon pertolongan. Didahulukan kepadanya selaku objek. Kata kerjanya dibelakangkan. Itu namanya pembatasan. Sehingga
kita ketemukan dalam banyak terjemahan iyyaka na'budu itu dibuat hanya. Kenapa ada hanya? Hanya itu mempedahkan kepada pembatasan. Hanya kepadamu saja kami beribadah. Berarti kami beribadah hanya untukmu. Di mana datang hanya itu? Hanya itu kan pembatasan. Hanya kepadamu. Datangnya terjemah seperti itu adalah karena didahulukannya iyyaka daripada na'budu mempedahkan kepada hanya, mempedahkan kepada hasar pembatasan. Karena maknanya hanya kepadamu kami beribadah, kami tidak akan beribadah kepada selainmu. Hanya kepadamu kami minta tolong, kami tidak akan minta tolong kepada selainmu. Pembatasan. Berbeda dengan kalimat nanti, kami beribadah kepadamu. Itu tidak ada pembatasan. Bisa jadi kita beribadah juga kepada yang lain. Contoh kemudian kasar, kami mengajar di PPTK. Itu bukan berarti tidak mengajar di tempat lain. Padahal saya bekerja di PPTK. Mengapa menjadi chicken? Apa namanya? Ya, yang ahli masak apa namanya? Enggak. Chef. Apa namanya? Chef. Kalau Pak Del bilang saya memasak di PPTKM, itu bukan berarti tidak masak tempat yang lain. Saya menjadi chef di PPTKM bukan berarti tidak yang lain. Tapi kalau kalimatnya berkata begini, saya memasak di PPTKM saya memasak, kata-kata di PPTKM itu didahulukan daripada kata-kata memasak, itu membedahkan kepada hasar. Berarti dia tidak memasak, dia tidak menjadi chef di tempatnya lain. Itulah muqaddam, fungsinya didahulukan kata objek itu daripada kata kerja, menunjukkan pembatasan. Saudaraun, kita kemana-mana, balik lagi kepada yang tadi. Begitulah bismillah. Ulama yang memahami seperti pemahaman yang kedua ini adalah setelah bismillah itu ada kata kerja yang dipikirkan. Apa kata kerjanya? Apa yang akan kita lakukan? Dengan nama Allah aku membaca. Itu mempedahkan kepada pembatasan. Berarti aku tidak membaca kecuali dengan nama Allah. Aku tidak membaca kecuali atas nama Allah. Aku tidak membaca kecuali untuk Allah, karena Allah. Kalau tidak itu aku tidak membaca. Pembatasan. Berbeda pemahamannya dengan kalimat pertama. Apa kalimat pertama? Aku mulai membaca dengan nama Allah. Itu tidak pembatasan. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini menyatakan bahwa bismillah itu sebagai objek yang didulukan daripada kata kerja yang terselip di situ. Keterkaitannya kepada kerja apa yang kita lakukan. Kalau minum, aku dengan nama Allah, aku minum. Artinya, aku tidak minum kecuali dengan nama Allah. Yang pertama mamai, aku mulai minum dengan nama Allah. Tidak ada pembatasan. Aku minum dengan nama Allah. Tidak ada pembatasan. Itu hanya menyatakan saja bahwa pekerjaan minum ini aku lakukan atas nama Allah. Berbeda dengan kalimat dengan nama Allah aku minum. Itu artinya aku tidak minum kecuali dengan nama Allah. Aku tidak minum kecuali atas nama Allah. Aku tidak minum kecuali untuk Allah, karena Allah. Itu yang pertama dulu sebelum kita masuk kepada perbedaan Rahman dan Rahim. Tapi ini perlu kita jelaskan. Paling tidak mengulang-ulang. Apa kaji dia berulang. Bertambah kuat, bertambah kokoh, makin digoyang. Begitulah pohon. Makin goyang, kekuat, makin kuat. Jadi diulang-ulang. Pasal jalan dia bertempuh. Apa kaji dia berulang. Kalau tidak diulang-ulang, kaji hilang. Mengulang-ulang lagi sebelum kita menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhasil, pagi hari ini
pertanyaannya tidak terjawab karena waktu. Cuman setidak-tidaknya kita telah menjelaskan faedah pemahaman yang terkandung dengan Bismillah sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dulu kajian kita pagi hari ini. Minta maaf, Ar-Rahman Ar-Rahim belum lagi, karena kita lebih fokus tadi kepada Bismillah. Semoga berfaedah bagi saya dan kita semua. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.